Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Kita sekarang akan menuju ke petilasan Sunan Kalijaga, yaitu tepatnya ada di Kali Ngreneng, Semanung, Gunung Kidul ya. Ini bisa kita lihat bersama. Ini kita sampai di Bukit Bintang. Wah, sangat luar biasa sekali ya, Masya Allah pemandangannya. Kita akan melanjutkan perjalanan melewati alun-alun Gunung Kidul ya, alun-alun Wonosari, Gunung Kidul. Tapi jangan lupa ketika kita dalam perjalanan, sebelum melakukan perjalanan, kita tentunya membaca doa ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya, ini sekarang kita sedang melewati kawasan Tahura ya, di Gunung Kidul ya. Kita juga jangan lupa ketika dalam perjalanan maka kita sibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa dengan kita membaca subhanallah atau alhamdulillah atau la haula wala quwata illa billah. Jadi kita usahakan ketika kita sedang mengendarai kendaraan, sedang menuju suatu tempat, maka kita sibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita bisa lihat di samping kanan kiri kita ya, banyak sekali pohon-pohon rindang ya, ini Masya Allah ya. Ya, kita sudah memasuki kota Wonosari ini ya. Kita akan terus melanjutkan perjalanan menuju petilasan Sunan Kalijaga. Ya, ini ya, kita sampai di alun-alun kota Wonosari. Ya, ini perjalanan menuju petilasan Sunan Kalijaga ya. Masih banyak sekali pohonan di kanan dan kiri. Kali ini pun nih, bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, saya sekarang berada di sumber mata air Kali Ngreneng yang ada di Semanu, Gunung Kidul ya. Nanti kita akan melihat kondisi sumber mata air yang ada di sini. Dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika kita menginjakkan kaki di suatu tempat yang baru kita kunjungi, maka kita mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yuk kita langsung menuju ke sumber mata air. Ya, jadi ini teman-teman, untuk jalannya menuju mata air Kali Ngreneng seperti ini ya. Kita bisa lihat situ ya, banyak sekali pohon-pohon besar ya. Dan di sisi kanan kita juga banyak sekali pohon-pohon besar. Yuk, mari kita lanjut ke bawah.
jalannya cukup licin ya ini ya, karena mungkin kemarin hujan, maka kita harus hati-hati, kita langkah. Stop dulu. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah sampai di sumber mata air Kali Ngreneng ya. Kita bisa lihat di sini bahwa sumber mata air ini terletak di antara tebing-tebing batu ya. Bisa kita lihat, masya Allah luar biasa ya. Kita sudah bisa lihat airnya, teman-teman sekalian. Airnya di sini sangat luar biasa jernih ya. Dan di sana ada gua ya. Lumayan besar ya. Dan semuanya tentunya sudah sangat luas sekali. Pada tahun 2017 saya mendengar berita dari warga sekitar bahwa di tempat ini ya, di Kali Ngreneng ini itu katanya ada mitos, yaitu ada suatu penunggu ya di tempat ini yang berwujud lele yang berwarna putih. Dan kemudian saya juga mendengar tahun 2017 dari warga sekitar itu bahwa air dari Kali Ngreneng ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka nanti insya Allah kita akan mewawancarai tokoh masyarakat atau masyarakat sekitar tentang benarkah berita tersebut ya, berita yang saya dengar tahun 2017 dari warga sekitar bahwa tempat ini ada penunggunya berupa berwujud lele putih, dan air di tempat ini dapat menyembuhkan penyakit. Setelah ini kita akan mewawancarai penduduk sekitar. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Sarwo Widodo. Bapak Sarwo Widodo. Jadi saya ingin wawancarai Pak tentang kemudian sejarah, mungkin secara singkat ya, tentang sumber mata air Kali Ngreneng. Dulunya bagaimana Pak awal mulanya tempat ini kemudian dijadikan sumber mata air oleh warga sekitar? Ini kan dulu ceritanya menurut sejarah ini dinamakan Sendang Wireneng. Betulnya Sendang bukan Kali, ini Sendang, Sendang Wireneng. Itu asal usulnya dari tinggalan Sunan Kalijogo. Oh, Sunan Kalijogo. Ya, maka ini sangat untuk dirituali. Oh. Kalau jatuh pada bulan besar, bulan Jawa, bulan besar, harinya Kemis Kliwon, itu tiap-tiap bulan besar hari Kamis Kliwon pasti ini diperingati oleh warga masyarakat 3 pedukuhan, diantara Wedhuta, Ngemulung, dan Jragum. Dikarenakan pada zaman dahulu belum ada PDAM, ini sangat-sangat menghidupi orang 3 pedukuhan gitu. Jadi untuk ritualnya sendiri seperti apa Pak? Ritualnya dikarenakan ini hanya melaksanakan naluri dari eyang-eyang dari orang dulu. Ini yang penting ada tanda atau janggrung atau ledek. Jadi tiap-tiap bulan besar hari Kemis Kliwon pasti ini ada ledean dan dirituali di itu yang namanya sajinan. Di tempat tadi itu ya? Iya, kecil itu ya? Iya, itu manekung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran Kali Ngreneng agar supaya warga masyarakat Ngemulung, Wedhuta, dan Jragum itu diberi keselamatan, diberi rezeki banyak dan barokah,
Nanti sesudah pukul 12 diadakan ritual di situ, lalu di Balai Pedukuhan Weduta diadakan siang itu ya, janggungan. berarti? Iya, Oh. iya. Gitu. Berarti ketika ritual itu dihadiri oleh warga sekitar atau juga oleh dari warga luar Semanu? Oh, dari warga luar Semanu di Oposari, di Semanu, bahkan dari Solo, dari Jogja kan itu menurut kepercayaan bisa untuk memohon Yeah. kepada Allah dengan lantaran janggungan. Oh, apa Iya. itu Pak? Janggungan itu ledek, Oh, ledek itu iya ya? tari. Oh, tari. Ya, tari yang diibingi itu Oh, itu di mana Pak? Di balai. Oh, di balai Di ya? balai, iya. Seperti itu. Tadi setiap apa Pak? Setiap hari Kemis Kliwon jatuh pada bulan besar. Oh, gitu. Bulan Jawa besar, kalau bulan nasionalnya kan tidak menentu, Mas. Iya, leres, Iya, leres. iya, iya. Terus kemudian saya juga pernah melihat di berita itu Ya. di Sendang Reneng ini kalau misalnya apa musim hujan itu airnya naik ya Pak ya? Wah, ini pada tahun kalau nggak salah 2018 Iya. itu kan kalau yang namanya Sendang Wiraneng itu kalau banjir dari sebelah timur Iya. itu tidak sebesar, Iya. tapi yang besar itu air dari dalam. Oh. Kalau di sebelah timur sana itu hujan lebat, Iya. itu kadang-kadang tiba-tiba air dari dalam itu besar nyelot naik bisa dari ketinggian 50 meter sampai 100 meter. Nah, ini kan sudah tidak pakai, Mas. Berarti sini Itu. juga anu ya Pak ya, juga terendam ya sini ya? Terendam ini aja nggak kelihatan, pohon besar ini nggak kelihatan. Tapi itu apakah setiap musim hujan atau hanya Nggak pasti. Nggak pasti. Nggak pasti. Oke. Tapi nanti kemudian surut lagi ya Pak ya? Surut lagi ya kira-kira jarak 3 hari surut 3 lagi. hari. Oh. Ini kan baru saja, ini kan kena genangan ini. Oh, ngoten. Iya. Kan Sampai bak itu. musim hujannya sangat luar biasa ya. Hmm. Terus kemudian sekarang Sendang Reneng ini difungsikan oleh warga tetap sebagai sumber mata air kah atau sebagai tempat wisata kah atau apa Pak? Ini sebagai tempat pemandian. Kalau di musim kemarau orang dari Mulung, Weduta, apalagi orang muda-mudi, Iya. putra-putri dari manapun ini bisa dijadikan tempat wisata. Tempat wisata. Ya. Oh. Maka saya minta dengan hormat Iya. semoga ini Sendang Wiraneng menjadi wisata yang berlaku atau yang kondang. Iya, betul betul. Tapi kalau kami lihat untuk apa namanya memang kurang ya Pak untuk apa namanya plakat-plakatnya Kurang sekali, Mas. Belum ada. malah belum ada ya ini. Ada. Ini kan dari KKN 2019 kalau nggak salah 2019 yang memberi bantuan gitu. ini. Mas, Ya. ini saya. Iya. Dulunya kan hanya Iya. tidak betul, bisa betul. untuk atret mobil. Sekarang udah ini ya, udah bisa kemudian angkat Iya, mobil ya. iya. Oh gitu. Jadi apa namanya mungkin kalau jadi wisata mungkin harus ini ya untuk dibuat menarik mungkin Iya, ya. Ada plakat-plakat dibuat atau menarik, gimana. apalagi dan ini kan sebuah sebidang tanah yang diberi bak. Ini yang punya sudah merelakan. Oh, Kalau gitu. ini untuk pariwisata, Oh. itu untuk fasilitas apapun dipinjamkan boleh-boleh Oh, saja. gitu. Maka saya mengharap dari Dinas Pariwisata sudahlah ini nanti untuk perhatian. Ya, memperhatikan ini ya Sendang Reneng ya. Iya, iya, iya. Dan dikelola menjadi tempat wisata. Soal luar biasa ya. Tadi di bawah juga bisa untuk mandi tuh ya Pak ya. Iya, iya. Dan ini Pak pertanyaan selanjutnya sekitar tahun 2015-16 itu kan saya kebetulan KKN di sini ya dulu waktu kuliah di UMY itu kan Iya. KKN di desa ini itu sempat mendengar cerita bahwa apakah benar di Sendang Reneng itu ada mitos yang berkembang di masyarakat bahwa ada penunggunya yang berwujud lele atau apa ikan lele. Betul. Oh, Namanya itu gateng. Gateng itu gimana? Bentuknya seperti lele tapi besar. Besar sekali. Besar, panjang. Oh. Itu kalau di musim kemarau tidak takut orang. Jadi orang mandi itu senggolan. Oh gitu. Iya, itu namanya gateng. Dan itu tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Eh. Menurut kepercayaan masyarakat tuh apa Pak hewan itu? Maksudnya dia apa namanya
sebagai penunggu kah atau apa? Itu tidak sebagai penunggu, tapi yang mengatakan orang banyak itu sebagai pemeliharaannya yang Burso di situ di Kali Reneng katanya. Zaman sekitarnya tahun 75 ke sana, Mas. Ini air ini orang dari ladang, dari sawah minum biasa, Mas. Nggak usah di Masak iya, berarti memang manfaatnya itu karena memang airnya jernih ya Pak ya? jernih. Jernih dan memang terhindar dari banyaknya polusi itu ya? Iya. Tidak seperti air di perkotaan ya? Ini kan kalau untuk mandi kan seger, rasanya seger. Leres. Ya Pak, matur suwun, mungkin itu informasi yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan ya. Matur suwun sangat. Bapak mungkin kalau mau melakukan aktivitas boleh melakukan aktivitas ya. Matur suwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jenengan maringi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak Sinten? Pak Suparjo. Okay. Saya ingin bertanya Pak tentang Kali Reneng ini atau Sendang Reneng ini. Dulu saya waktu KKN di tempat ini tahun 2015-16 itu mendengar kabar bahwa air di Kali Reneng ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Apakah itu betul? Oh ya betul. Karena itu yang saya sebutkan bisa menyembuhkan, tapi kan manusia dan itu percaya dengan tidak percaya. Kalau percaya kan manusia itu hanya tergantung percaya oleh Allah. Jadi bukan seluruhnya itu pasti bisa untuk menyembuhkan, enggak, tapi ya pasti berapa orang yang bisa itu ada ya, betul Pak. Tapi ya saya sebutkan itu semua manusia enggak tentu nasib dan kesembuhan itu harus di situ tempat enggak. Yang betul itu manusia hanya percaya dengan Tuhan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan air itu sebagai wasilah ya Pak ya, sebagai perantara. Ya, betul. Karena juga kita ketahui di sumber mata air ini kan memang jernih ya Pak ya. Jernih, kemudian terhindar dari yang namanya polusi air gitu ya. Airnya itu tidak bisa membawa vaksin enggak Pak, itu bersih. Nomor 2 dari Gunung Kidul, air Sungai Rani nomor 2, nomor 1 jernihnya. Oh, Briben itu ya? Iya. Berarti kalau misalnya diminum langsung juga bisa ya Pak ya? Bisa, enggak mengandung vaksin. Pak, apa sih Pak mungkin cerita-cerita yang berkembang di masyarakat tentang tempat ini Pak? Mungkin ada cerita-cerita yang mistis atau apa, ada nggak Pak? Karena saya kurang Pak, itu saya itu masih muda, jadi pengalamannya itu bisa, tapi saya itu kurang luas daripada orang dulu. Iya. Kalau bertemu orang dulu pasti bisa memastikan atau memastikan sejarah sungai itu bisa, kan saya itu masih muda, jadi dulu tuh gimana saya nggak tahu, tapi belum tahu. Oh gitu. Jadi yang saya dengar tahun 2015-16 itu katanya di tempat Sendang itu ya ada yang namanya ikan lele besar itu yang katanya itu yang nunggu gitu, bener apa enggak Pak itu Pak? Kalau dulu itu ya ada Pak, tapi itu kan boleh dilihat tapi tidak boleh diambil. Kalau diambil seorang lingkungan akibat itu mengenai atau memberi kejadian lingkungan. Oh, jadi kalau misalnya ada yang sengaja mengambil diambil, masyarakat itu sebagian percaya bahwa efeknya itu ya. Jadi kalau selain itu tidak ada ya Pak ya, kemudian karena kita juga yakin ya Pak ya bahwa seluruh alam semesta itu ciptaan Allah, dan Allah itu menciptakan bumi ini untuk maslahat untuk manusia ya. Maka kemudian kan tidak usah kita kemudian terlalu mengkeramatkan ya mungkin ya Pak ya. Suatu tempat tertentu. Oke, matur suwun sangat Pak atas waktunya, ini mohon maaf mengganggu waktunya gitu Pak. Wah, enggak apa-apa.
Jadi teman-temanku sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya kita sebagai umat Islam, maka tentunya kita mempercayai hal-hal yang gaib. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada salah satu nama surah, yaitu surah Jin ya, di juz yang ke-29, bahwa di dalam surah Jin itu Allah berfirman, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada, bahwa jin itu mereka memang benar adanya, dan di antara jin itu mereka ada yang soleh dan ada juga yang sebaliknya. Kunna tara'iqa qidada, mereka itu menempuh jalan yang berbeda-beda. Maka itu kita sebagai umat Islam tentunya percaya akan hal yang gaib. Namun kita tidak perlu kemudian takut. Karena apa? Karena Rasulullah Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita agar ketika kita digoda oleh setan, oleh jin, agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, maupun membaca surah Mu'awwidzat, ya, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan kita tidak perlu yang namanya takut dengan jin, ya. Karena apa? Karena dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa, bahwa tipu daya setan itu sangat lemah. Jadi kita tidak usah takut dengan yang namanya gangguan atau penampakan dari bangsa mereka, karena kita sudah berbekal sunnah Rasulullah ya, untuk kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang kita perlu waspadai yaitu godaan setan untuk kemudian membisikkan was-was ke dalam hati kita, yang kemudian setan itu mengajak kepada kita untuk berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ya, di juz 3 itu Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya, bahwa setan itu menjanjikan menakut-nakuti manusia kepada kefakiran ya. Kemudian dengan setan itu memasuki was-was ke jiwa manusia, dan kemudian manusia takut akan fakir, menjadi fakir, kemudian manusia tersebut berbuat dosa, berbuat maksiat untuk mendapatkan harta benda. Maka yang perlu kita waspadai adalah tipu daya setan yang berupa was-was yang dibisikkan ke dalam hati kita ya. Kita selalu berdoa, selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua terhindar dari yang namanya was-was yang dibisikkan oleh setan pada hati manusia. Oke, sekian. Semoga perjalanan kita pada waktu ini, pada hari ini, bisa kemudian menjadi ibroh bagi teman-temanku sekalian, bisa kemudian menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.